terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, pelayanan mobil ambulans sangat dibutuhkan bagi warga yang sedang mendapat musibah. Namun dengan biaya yang cukup mahal, terkadang banyak warga yang tidak bisa menyewa ambulans. Menyikapi hal tersebut muncul berbagai gerakan positif dari berbagai pihak. Salah satunya komunitas sedekah Jumat Pekanan yang menyiapkan ambulans gratis. Seperti apa kemudian prosedurnya dan apakah benar-benar gratis? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Bang Dul selaku founder Sedekah Jumat Sepekan. Selamat pagi Bang Dul. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, nah sudah hadir juga di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bang Sainil selaku tim driver dari SJP. Bagaimana kabarnya hari ini Bang Sainil? Oke, kita bakal membahas banyak ya hari ini terkait dengan SJP, program-programnya apa saja, dan tadi pertanyaan besar ya yang tadi saya katakan, apakah ambulans ini benar-benar gratis? Saya pertama ke Bang Dul terlebih dahulu, mungkin bisa jelaskan Bang mengenai Sedekah Jumat Pekanan ini sebenarnya komunitas seperti apa sih Bang? Silakan. Ya, terima kasih. Iya. Sedekah Jumat Pekanan awalnya itu seperti namanya Kak, Sedekah Jumat Pekanan. Itu adalah program pertama kita, program awal. Jadi kita berusaha untuk tetap turun bersedekah, yang kita bagikan itu nasi kotak. Nasi kotak. Iya, tiap Jumat, dan ada kata pekanannya itu untuk membuat kita supaya bisa istiqomah. Jadi mau nggak mau tiap pekan harus turun, karena namanya kan Sedekah Jumat Pekanan. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah tadi itu yang pertama, kemudian berjalan dengan waktu kita sudah punya banyak sekali program-program seperti itu. Baik, jadi tadi itu Sedekah Jumat Pekanan awalnya adalah bagi-bagi nasi kotak. Betul. Seperti itu ya Bang Dul. Kalau boleh tahu Sedekah Jumat Pekanan ini sudah mulai ada sejak kapan Bang Dul? Itu sudah mulai ada sejak tanggal 16 September 2017. Berarti sekarang sudah berapa tahun ya? 6 tahunan kayaknya. Iya, 6 sampai 7 tahun. Seperti itu. Baik, kalau boleh tahu latar belakang terbentuknya Sedekah Jumat Pekanan ini seperti apa sih Bang Dul? Nah, ini unik nih. Iya. Karena saya buat ini Sedekah Jumat Pekanan dulu inisiatif ikhtiar saya supaya pernikahan saya lancar. Jadi turun sedekah, bagi-bagi nasinya. Kemudian setelah saya sedekah, turun bagi-bagi nasi, teman-teman ada yang lihat, dia bilang, kenapa kok masuk surga sendiri? Kita ajak-ajak kita dong. Terus saya bilang, kalau begitu kita rutinkan saja tiap pekan. Jadi awalnya betul. Oke, jadi sama sekali gratis, seperti tidak dipungut biaya apapun, bagi-bagi nasi kotak setiap pekan seperti itu ya Bang Dul. Baik. Selain mungkin bagi-bagi nasi kotak, program apa lagi yang dimiliki oleh SJP? Kita punya makan gratis tiap hari. Jadi betul-betul tiap hari. Iya. Biasa kan yang lain cuma hari Jumat saja kan. Iya. Kita tiap hari makan gratisnya itu setelah sholat duhur kita bagi-baginya. Makan gratisnya. Jadi orang masuk makan prasmanan. Itu di mana lokasinya? Di Jalan Cambajawaya dekat rumah sakit Masita. Oh, oke. Nah, kemudian ada lagi ambulans gratis. Dan nanti kita bakalan bahas lebih banyak. Kemudian ada lagi sunat gratis premium tiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Jadi ini sunatnya betul-betul premium. Dia memakai metode lem yang kalau diuangkan itu per anak harus keluar 1.800.000. Tapi ini khusus untuk yang tidak mampu. Khusus tidak mampu. Betul. Prosedurnya seperti apa kemudian Bang Dul? Nanti orang yang merasa tidak mampu dan anaknya mau sunat, bisa kita assessment dulu apakah betul-betul sesuai dengan target. Kalau memenuhi, langsung tim yang eksekusi. Dan itu benar-benar premium karena tidak ada luka, luka ada mungkin tapi minim ya. Tanpa nyeri, minim nyeri, kemudian tidak pakai perban, tidak pakai suntik, terus habis itu bisa cepat sekali sembuh dan langsung beraktivitas. Iya, sesuai dengan namanya seperti itu ya Bang Dul ya, Betul premium, sekali, seperti itu, memberikan pelayanan terbaik seperti Betul. itu. Nah, saya ke Bang Sainil. Bang Sainil selaku tim driver tadi kalau dikatakan Bang Dul kan ada program ambulans gratis ya Bang Dul ya. Iya betul. Dan juga Bang Sainil ini merupakan salah satu tim driver dari SJP. Bang Sainil kalau boleh tahu apa sih kemudian yang membuat Bang Sainil ingin bergabung bersama dengan SJP Bang? Awal mulanya saya bergabung itu Mbak, saya cuma ikut kegiatan SJP, bagi-bagi nasi tiap pekannya. Kebetulan itu hari ada salah satu krunya ambulans juga
ingin pulang kampung dan mencari penggantinya. Kebetulan saya ditunjuk untuk ganti beliau. Sebelum ganti saya dulu di training. Iya. Training bagaimana caranya, teknik-teknik pengambilan jarak, ukur-ukur senter-senter jaraknya ambulans, itu semua Di training seperti itu ya Bang Iya. Dul ya. Kalau Bang Dul, menurut Anda kenapa kemudian harus di training? Apakah memang ada tips and trick khusus untuk menjalankan ambulans atau seperti apa? Oh iya harus dong. Ambulans kita tahu sendiri kalau di jalan cepatnya Harus bagaimana. cepat, harus sigap Iya. gitu ya Bang Dul ya. Belum lagi kalau misalkan harus bersama dengan jenazah, Iya. kan nggak semua orang berani kan Iya. ambulans. Seperti itu. Iya. Kalau dari Bang Zainal, trainingnya waktu itu seperti apa Bang Zainal? Training itu kita harus mengukur berapa jarak, kita harus mengambil tepi atau misalnya macet, kita harus ambil di tengah-tengah betul, tidak Iya. boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, harus di tengah betul supaya orang bisa membuka jalan untuk kita ambulans yang lewat. Iya, jadi memang harus ada pelatihan secara khusus Iya. seperti itu ya Bang Betul. Dul ya. Mungkin Bang Dul sendiri bisa jelaskan sedikit mengenai ambulans gratis ini seperti apa sebenarnya Bang Dul? Jadi ambulans gratis ini kita hadirkan karena keresahan. Keresahan. Iya, kita tahu bahwa ambulans berbayar itu sangat mahal. Sepengetahuan kami itu kayaknya per kilometer deh, dihitungnya per kilometer. Anggap saja per kilometernya itu 20 atau 25.000. Iya. Sampai ke Parepare saja itu sudah jutaan. Bahkan itu biaya dari Wahidin, Rumah Sakit Wahidin, ngantar ke bandara atau dari bandara ke Wahidin itu sudah 800.000. 800.000 rupiah. Itu Mahal secara sekali, umum gitu ya? secara umum. Bang Dul? Oke. Padahal kita tahu sendiri dekat sekali kan Wahidin sama bandara. Iya. 800.000 itu biaya yang besar. Mungkin tidak seberapa kalau orang yang mampu kan. Iya. Tapi untuk orang yang tidak mampu sudah tertimpa musibah, sudah sakit, banyak pengeluaran yang lain untuk berobat. Apalagi mungkin ini sudah jadi jenazah. Harus lagi keluar uang untuk ambulans yang mahal sekali. Iya. Saya bilang mahal sekali, penekanan betul-betul mahal sekali karena memang mahal. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran ambulans gratis ini kita harapkan semoga bisa membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ambulans gratis ini sudah berjalan sejak kapan Bang Dul? Sudah 2019 dari 2019, Sejak tahun bulan 2019. Juni. Dan sudah berlangsung hingga sekarang seperti Iya. itu ya Bang Dul. Kalau boleh tahu jangkauan wilayah untuk ambulans gratis ini sampai sejauh mana Bang Dul? Jangkauan awalnya itu kita bilangnya susul selbar saja. Nah, tapi kalau ada permintaan atau kita dapati pasien yang betul-betul butuh dan betul-betul tidak mampu, mau nggak mau kita ambil. Asesmennya seperti apa Bang Dul? Kalau orang yang butuh biasanya kita langsung kirimkan form beberapa pertanyaan yang dia harus isi. Iya. Kemudian kalau kita tentukan bahwa kayaknya ini betul-betul butuh, itu langsung kita ambil. Sampai pengantaran terjauh itu pernah kita mengantar ke Batui, Lu Banggai. Itu perjalanannya berapa hari, Sar? 1 hari 23 jam. 1 hari 23 jam. Hampir 2 hari. Kalau seperti normalnya itu. itu 2 hari perjalanan. Iya. Cuman karena mesti gesit seperti itu ya Iya. sebagai ambulans. Oke. Saya kembali ke Bang Zainal. Bang Zainal mungkin bisa ceritakan kalau tadi perjalanan terjauh sampai 2 hari seperti itu. Apa kemudian pengalaman dari Bang Zainal yang sebelumnya dilalui setelah menjadi tim driver, Bang? Kalau pengalaman itu kita harus melawan ngantuk sebenarnya. Melawan ngantuk. Iya. Iya. Jadi kan kami berdua itu driver, sekuat-kuatnya bawa mul. Kalau misalnya sudah tidak mampu kita baku kode, tukar dulu. Yang samping tidur, yang satunya lagi bawa mobil sampai begitu terus sampai di lokasi. Baliknya juga begitu lagi. Iya, jadi ganti-gantian. satu kali jalan ada 2 orang gitu Iya, ganti-gantian ya ada 2 Bang Zainal ya. Oke, Iya. kita masih akan ngobrol lagi, tentunya masih banyak pengalaman-pengalaman dari Bang Zainal mungkin yang unik dan menegangkan, namun kita tahan dulu Bang Zainal, Siap. kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bang Dul dan juga Bang Zainal. Kita masih akan membahas banyak mengenai ambulans gratis seperti itu ya. Baik Bang Dul, saya kembali ke Anda terlebih dahulu. Kemudian
kalau boleh tahu dari mana, karena seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwa untuk ambulans pada umumnya itu sangat mahal ya seperti itu. Lantas operasional dari ambulans gratis ini dananya dari mana? Semua dari donasi. Semua dari donasi. Jadi semua kegiatannya SJP termasuk ambulans ini semuanya dari donasi. Jadi tidak ada dari pihak-pihak lain seperti mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang masuk atau apa, tidak. Jadi semua murni dari donasi. Untuk kehadiran mobil ambulansnya sendiri pada awalnya seperti apa Bang Dul? Nah itu awalnya pas bulan Januari tahun 2017 Iya. kita berpikir bagaimana kalau kita punya ambulans sekaligus bisa menjadi mobil operasional juga kan, ambulansnya misalkan kalau tidak terpakai. Jadi kita mulai donasi di bulan 1 itu, bulan Januari itu. Dan alhamdulillah di akhir bulan 4 sudah terkumpul donasi sekitaran 300 juta. Jadi kita langsung bisa beli mobilnya cash, kemudian kita karoseri lagi menjadi ambulans. Baik, jadi semasa pengumpulan dana untuk mobil ambulans ini, apakah donasi ataupun kegiatan bagi-bagi nasi kotak gratis itu tetap berjalan Bang Dul? Jelas tetap berjalan. Tetap berjalan iya. Karena yang tadi kita bilang harus tiap pekan turun. Harus tiap pekan tetap berjalan begitu ya. Dan yang itu juga kayaknya sudah berjalan juga yang makan gratis tiap harinya. Jadi program-program yang lain juga alhamdulillah tetap berjalan. Jadi program lain tetap berjalan, tapi sembari itu tetap menyisihkan donasi untuk kemudian membuat program baru seperti ambulans itu tadi. Baik, saya kembali ke Bang Zainil. Bang Zainil, tadi kita mau mengorek lebih dalam nih pengalaman Bang Zainil sebagai driver. Pengalaman unik apa saja sih Bang Zainil selagi tadi sudah dikatakan kendalanya itu harus tahan ngantuk ya Bang Zainil. Pengalamannya seperti apa Bang? Pengalamannya tuh kalau sebenarnya Mbak, kalau kita lihat keluarga yang meninggal, apalagi orang tua, kebetulan anaknya di belakang kayak kehilangan sekali orang tuanya, kita juga agak kasihan, mau nangis juga harus tetap fokus bawa mobil. Bayangkan dari rumah sakit ke rumah duka itu menangis terus. Jadi kami juga sembari menasihati belakang, sabar Ki, bilang begini-begini untuk mengikhlaskan saja kepergian orang tua. Sama pengalamannya tuh pernah jemput jenazah di bandara, kami kayak ngirim paket. Cuma peti aja yang naik di ambulans, kami yang cari alamatnya. Tidak ada keluarga. Tidak ada keluarga sama sekali. Jadi kami fokus cari alamat sampai 2 kali kesasar untuk mendapatkan itu alamatnya. Baik, untungnya itu saat nomornya ini yang dihubungi 2 kali tidak terhubung. Kami keliling-keliling warga-warga sekitar situ menanyakan kenapa ambulans ini di sini mutar-mutar. Kami tanyakan ke warga, oh di sebelah sini rumahnya Pak. Oh, karena nomor yang diberikan tidak aktif juga, tidak bisa dihubungi. Jadi warga yang membantu kami untuk mencari lokasinya. Berapa lama kemudian waktu sampai bisa dapatkan rumahnya? 30 menit lah muter-muter sekitar situ Mbak. Kebetulan itu hari daerah Cendrawasih, kebetulan padat penduduk, baru lorong-lorong dimasuki, alhamdulillah kedapat juga lokasinya. Baik, nah Bang, kita ketahui bersama bahwa 2 tahun belakangan ini kita ada pandemi COVID-19 ya. Bagaimana kemudian pengalaman Bang Zainil menjadi tim driver ketika masa-masa COVID itu Bang? Banyak pengalaman. Biasanya tuh kami kalau menjemput jenazah atau jenazah paling parah. Kalau misalnya dijemput di rumah sakit baru dibawa ke rumah duka, kami lagi sampai di lokasi harus sterilkan lagi. Sebelum driver sama jenazah turun, kami disemprot semua satu mobil. Disemprot sampainya bersih-bersih luar dalam, disemprot baru di APD dibuka. Untuk melepaskan, baru jenazah juga disemprot, baru bisa dikasih masuk lagi ke rumah duka jenazahnya. Ya, jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga seperti itu ya Bang Zainil yang dirasakan selama kurang lebih beberapa tahun di SJP seperti itu. Saya kembali ke Bang Dul. Bang Dul, kalau tadi dikatakan bahwa ambulans ini bukan hanya untuk jenazah seperti tapi juga untuk operasional. Apakah bisa digunakan juga untuk orang sakit atau seperti apa Bang Dul penggunaannya? Iya betul. Jadi kita juga mengantar orang sakit yang tidak bisa kita antar itu pasien rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit. Karena biasanya kan ada tim medis yang harus ikut dan berbagai peralatan medisnya kan. Kalau orang sakitnya diantar dari rumah ke rumah sakit,
atau dari rumah sakit mau pulang ke rumah, itu kita antar juga. Nah, justru disitulah keresahan itu muncul ketika kita mengantar pasien atau yang masih hidup. Nah, karena kan biasanya ada kebutuhan khusus pasien yang dia tuh butuh oksigen. Sedangkan mobil yang kami punya sekarang itu masih kecil dan untuk menampung oksigen yang besar itu tidak mampu. Jadi sangat kerepotan kalau tabung oksigen yang kita bawa itu tabung oksigen yang kecil di jalan. Untuk saat ini kapasitas tabung oksigen yang bisa muat di mobil ambulans SJP berapa kapasitasnya? 1 kubik, ya kecil. 1 kubik. Sedangkan untuk biasanya penggunaan sehari-hari untuk pasien yang sakit butuhnya berapa kubik? Biasa 2-3 kubik, 2 2 tabung kecil. Sedangkan yang bisa muat di mobil ambulans cuma 1 kubik Iya. seperti itu. Jadi Apalagi- bagaimana solusinya sejauh ini? Apalagi untuk perjalanan jauh kan. Jadi biasanya teman-teman driver itu harus rutin lihat ininya, oksigen yang sudah mau habis atau belum. Kalau misalkan sudah mau habis, cari lagi rumah sakit terdekat untuk tukar atau isi oksigennya. Tapi kan tidak semua rumah sakit punya. Apalagi kalau perjalanan malam hari kan, belum tentu petugasnya ada. Nah, jadi dari situlah kami berinisiatif untuk mencoba untuk membuka donasi supaya kita bisa membeli atau punya unit baru yang lebih besar. Lebih besar yang tentunya bisa menampung lebih banyak oksigen untuk Betul. kebutuhan pasien seperti Iya. itu. Baik. Untuk saat ini open donasi bisa dikirim kemana Bang Dul? Bisa dikirim ke nomor rekening BSI kami di 50 500 543 atau nanti mungkin bisa langsung ditampilkan ini. Baik, nanti akan kami tampilkan. Jadi Betul. buat para pemirsa mungkin yang menonton, yang ingin berdonasi membantu SJP membeli unit baru ambulans yang tentunya yang lebih besar dan membuat banyak oksigen, ini bisa langsung menghubungi tadi di donasi yang sudah disebutkan oleh Bang Dul seperti itu. Kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan SJP ini, saudara. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bang Dul dan juga Bang Zainul membahas banyak terkait dengan SJP. Tadi kita sudah membahas banyak ya Bang Dul terkait dengan ambulans gratis ini. Jadi saya tekankan sekali lagi gratis seperti itu ya Bang Dul. Karena seperti kita ketahui mungkin banyak di luar sana yang bisa saja berkedok ambulans gratis. Tapi mungkin untuk lain-lainnya kita nggak tahu. Tapi kalau untuk SJP seperti apa Bang Dul? Insya Allah gratis, 100% gratis. Kalau bisa kita bilang 1000% gratis, 1000% gratis. Iya, jadi mungkin buat para pemirsa mungkin yang ingin menggunakan ambulans gratis dari SJP, pokoknya nggak perlu ragu lagi ya Bang Dul. Baik, nah Bang Dul, kalau kita berbicara mengenai ambulans, pasti pekerjaannya kerja tiba-tiba, seperti itu ada yang sakit secara tiba-tiba, membutuhkan secara cepat ambulans. Kalau tadi kan Bang Dul katakan mesti di assessment, lantas kemudian untuk orang sakit yang butuh ambulans tiba-tiba itu seperti apa Bang Dul? Kalau misalkan ada yang butuh tiba-tiba kan ada juga kita lihat tingkat urgensinya kan. Iya. Kalau dibilang ini harus sekali ini pergi, kita nggak bisa lagi lihat ini mampu atau tidak mampu. Iya, betul-betul. Nah, dia muslim atau non muslim. Selama butuh dan kebetulan unit kami juga ready, pasti langsung diambil. Itu tadi yang kita bilang untuk pengantaran keluar daerah yang mungkin jauh sekali, ya kita harus lihat dulu, harus pilih-pilih. Jangan sampai yang kita antar ini ternyata mampu. Sedangkan ada orang yang tidak mampu yang lebih membutuhkan, pasti kan kita lebih mengutamakan yang tidak mampu. Iya, iya. Nah, seperti itu. Apalagi tentunya untuk saat ini unit mobil ambulansnya baru satu, seperti itu terbatas seperti itu ya Bang Dul, sehingga kemudian mesti pilih-pilih yang mana kemudian yang lebih membutuhkan. Iya. Baik, Bang Dul, kita kalau berbicara mengenai mobil ambulans ini Bang Dul ya, kalau kita berbicara mengenai tadi assessment yang dilakukan, kerja-kerja secara tiba-tiba, lantas kemudian Bang Dul untuk perjalanan keluar daerah, assessmentnya butuh waktu berapa lama Bang Dul? Oh, enggak butuh waktu lama, karena kita cuma kasih dia form saja lewat WA. Iya. Misalkan kalau dia chat, Kak ini butuh ambulans, boleh tidak pengantaran ke sini? Iya. Kita langsung kasih dia form untuk dia isi, itu lewat WA saja isinya. Kayak nama pasiennya siapa, terus dia penyakit apa, jangan sampai penyakit menular kan. Iya. Kalau penyakit menular ya kita harus waspada juga, mungkin pakai maskernya berapa lapis, seperti itu kan. Betul. Kemudian tujuannya kemana, terus habis itu pekerjaannya apa, paling cuma yang pertanyaan-pertanyaan dasar sehingga
tujuannya itu kami bisa tahu ini layak tidak kita bantu. Nah, seperti itu, Kak. Nah, kalau tadi kita sempat bahas juga Bang Dul bahwa mobil ambulans terbatas, cuma 1 unit. Lantas kemudian adakah pernah kejadian di mana banyak orang yang membutuhkan mobil ambulans di waktu bersamaan, lantas apa Sering. kemudian dilakukan? Sering sekali. Sering sekali. Jadi paling kalau kita berusaha dulu hubungkan ke teman-teman yang lain yang juga punya ambulans gratis. Alhamdulillah di Makassar sudah ada. Walaupun saya berani bilang bahwa SJP adalah pionernya. Kita pioner ambulans gratis yang betul-betul gratis pertama di Kota Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi kalau misalkan ada permintaan yang masuk, sedangkan unit kami sedang bertugas, biasanya kita arahkan dulu. Kita tanya dulu teman-teman yang lain, ada tidak? Ini ada nih yang butuh. Kalau misalkan bisa, unit lain dari komunitas lain atau lembaga lain bisa, itu kita arahkan ke sana. Tapi kalau tidak, ya mau di apa, kita juga tidak bisa memaksakan. Baik. Paling kita oke. tolak. Baik, jadi memang ada beberapa solusi seperti itu yang ditawarkan, baik itu menawarkan ke beberapa lembaga lainnya yang Iya. juga memiliki ambulans gratis bagi jika misalnya unit mobil ambulans dari SJP Lagi terpakai, terpakai. seperti itu. Baik, nah saya kembali ke Bang Zainil. Bang Zainil, kalau tadi dikatakan bahwa sebagai tim driver ambulans banyak tentunya panggilan tiba-tiba. Lantas seperti apa kemudian pengalaman Bang Zainil, mungkin lagi apa gitu tiba-tiba dipanggil atau seperti apa, gimana Bang Zainil? Paling sering itu Mbak, kalau lagi tidur tengah malam, Oh, iya. lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba telepon bunyi, siap-siap jemput pasien di Wahidin ke daerah. Paling sering begitu. Kemarin juga lagi buka puasa sama keluarga, Iya. tiba-tiba ada pengantaran mau ke Palopo, harus buru-buru lagi ke rumah sakit mengantar jenazah. Itu perasaan dari Bang Zainil seperti apa Bang? Tiba-tiba lagi ada kegiatan, tiba-tiba ada panggilan, seperti apa? Ya, dimaklumi juga, keluarga juga memaklumi tugas, jadi kami harus sigap untuk melayani. Jadi harus cepat. Kalau misalnya terlalu lama juga tidak enak sama pihak keluarga, terlalu lama mentang-mentang gratis, lama pelayanannya, kami hindari seperti itu. Tapi tidak seperti itu ya Bang Dul Tidak. ya. Bagaimana kemudian SJP bisa menghilangkan Iya. pikiran-pikiran seperti itu dari masyarakat? Makanya kan sudah di training kan. Iya. Sudah di training. Kemudian yang paling penting kan komunikasi. Iya. Jadi misalkan kalau ada macet di jalan, komunikasi dengan keluarga yang menunggu di sana, kita bisa harus lancar kan. Bilang maaf ini lagi kena macet di sini, sedikit lagi sampai atau bagaimana. Jadi kan komunikasi. Mereka khawatir biasanya kan kalau tidak ada informasi. Ini sudah di mana ambulansnya nih? Betul, Nah, betul. seperti itu. Baik. Baik Bang Dul, kalau tadi dikatakan bahwa mobil unit ambulans dari SJP terbatas cuma 1 unit, rencananya akan tambah lagi Iya. yang lebih besar. Targetnya kalau sekarang sudah open donasi ya Sudah Bang open Dul ya. donasi. Targetnya bisa terkumpul kapan Bang Dul? Kita targetnya sih 3 bulan, 3 insya Allah. bulan. Semoga Allah mudahkannya. Jadi karena mobil yang ingin kami beli untuk unit kedua ini lebih mahal. Kalau boleh tahu berapa harganya Bang Dul? Kemarin kita cek-cek sekitaran 565-an. 565-an juta yang kita mau keluarkan itu Toyota Hiace yang premium. Jadi itu betul-betul besar dan premium. Jadi kita mau mempersembahkan sesuatu yang sangat premium kepada masyarakat supaya tidak setengah-setengah begitu. Karena beberapa kali juga kejadian karena mobil kami yang sekarang ini kecil, kasihan banyak keluarga pasien yang mau ikut di ambulans itu tidak bisa. Tidak muat Tidak seperti muat, itu ya, iya Bang? tidak muat. Karena kan muatnya paling 3 orang dan itu pun duduknya nyamping. Untuk perjalanan jauh pasti mual, muntah. Kalau yang Hiace nanti ini insya Allah tempat duduknya sudah lebih bagus, sudah lebih lowong, dan yang paling penting lagi sudah lebih banyak lagi tabung oksigen yang bisa membackup pasien yang membutuhkan. Baik, baik. Baik Bang Dul, kalau kita berbicara tadi mengenai open donasi, sejauh ini bagaimana kemudian antusiasme dari masyarakat Bang Dul? Apalagi kan ada program baru untuk Iya. menambah ambulans. Seperti apa Iya. Bang Dul? Alhamdulillah ini kita baru open donasi sehari, donasi yang masuk sudah ada 5 jutaan lebih. Dan kami optimis, apalagi ini kan bulan Ramadan. Iya. Makanya kemarin saya sangat optimis. 10 hari terakhir Ramadan ini setidaknya bisa sampai 20 atau 50 juta lah kita targetnya. Baik. Seperti itu ya Bang Dul. Oke, kalau kita berbicara tadi mengenai open donasi Bang Dul, apalagi kalau walaupun membutuhkan dana untuk membeli ambulans, tapi tadi seperti dikatakan program-program lain tetap jalan, Tetap jalan. seperti itu ya. Baik. Untuk donatur sendiri sudah ada ke donatur tetap atau seperti apa Bang Dul? Kita tidak punya donatur tetap. Jadi kan selama ini kita aksesnya di sosial media, Iya. di Instagram dan WA dan tim-tim juga yang cari donasi. Jadi kalau ditanya punya donatur tetap atau tidak yang terdata, kami tidak punya. Jadi murni semua dari orang-orang
yang melihat sosmed kita, Iya. kemudian melihat aksi kita yang betul-betul nyata, melihat transparansi dana kita keluar masuknya bagaimana, dan akhirnya mereka percaya dan akhirnya mau transfer. Jadi semua berasal dari sana. Untuk orang-orangnya kalau kita mau tracking, ini siapa yang transfer, kita nggak tahu. Jadi paling kalau kita open donasi, kita cuma update saja, sekarang sudah sekian, sekarang sudah sekian, sekarang sudah sekian. Kita nggak tahu siapa-siapa yang transfer. Iya. Begitu. Tidak tahu siapa yang kemudian ingin memberikan Betul. donasi seperti itu ya untuk Iya. membantu sesama. Baik, terakhir mungkin Bang Dul bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa harapan ke depannya seperti apa, dan juga mungkin buat yang ingin berdonasi mungkin secara gampangnya bisa menghubungi sosmed kah atau seperti apa, silahkan Bang. Iya, oke. Jadi kami sangat mengharapkan unit kedua dari ambulans SJP ini bisa segera hadir. Tentunya untuk membantu masyarakat di Kota Makassar pada umumnya. Karena kita tahu sendiri kalau ambulans yang sekarang itu yang kecil sangat terbatas dengan oksigennya. Beberapa kali tim harus kerepotan mencari rumah sakit terdekat untuk menukar tabung oksigen. Dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi kalau kita sudah punya ambulans baru yang lebih besar dan bisa menampung oksigen lebih banyak, dan juga keluarga pasien yang ikut bisa lebih banyak. Dan kalau untuk mau donasi, bisa langsung DM saja ke Instagramnya Sedekah Jumat Pekanan di @sedekahjumatpekanan tanpa titik, tanpa spasi, pokoknya Sedekah Jumat Pekanan. Atau bisa juga langsung ke nomor rekening di 50 500 543 atas nama ambulans SJP. Jadi ini nomor rekening terpisah. Jadi kalau tidak mau konfirmasi tidak masalah. Kalau misalkan mau chat saya untuk lebih jelasnya bisa di 0822 9192 1991. Baik, dan juga terakhir mungkin Bang Dul untuk pemirsa yang menonton dan juga membutuhkan bantuan untuk ambulans SJP bisa hubungi kemana Bang? Langsung kasihin saja kalau begitu. Nomor rekeningnya nomor telepon ambulans. Atau nomor telepon saya juga boleh. Iya. Ke nomornya 082 393 311 849. Baik. Oke, jadi buat yang ingin berdonasi bisa tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Dul, dan juga buat para pemirsa yang ingin mungkin membutuhkan ambulans gratis, membutuhkan bantuan, bisa langsung menuju ke nomor yang tadi sudah dihubungi oleh Bang Sainil. Baik, oke. Baik, saudara, sekali lagi terima kasih buat Bang Dul dan juga Bang Sainil. Tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan ambulans gratis. Banyak sekali tadi informasi-informasi bermanfaat yang bisa kami dapatkan. Terima kasih sekali lagi Bang Dul dan juga Bang Sainil, dan juga saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.